Jadi dulunya di Pontianak itu tuh tempat para hantu kuntilanak tuh bersarang. Oke. Dan Abdurrahman Al-Qadri ini adalah yang membebaskan Pontianak dari kuntilanak gitu. Begitu? Gitu. Kuntilanak ini Sunda dia. Selamat datang di Kagak Takut bersama gue Winsoy dan asisten gue Bapak Rian. Asisten saya sekarang ya. Iya. Siap. Yang akan menemani malam Jumat Anda dengan cerita-cerita. Bisa gitu. Iya, bisa gitu nggak? ya. Iya, oh iya udah. Iya, Iya. Kali ini kita mau apa ya? Baca-baca cerita urban legend. Iya, kemarin tuh kan kita udah sempet ngundang Warga. Iya, malah saya diundang awalnya kan. Parah. Saya diundang, mau jadi asisten sekarang. Iya, emang naik pangkat di sini. Naik pangkat, gitu. iya. Awalnya jadi pasien, jadi bisa jadi asisten, Iya. naik pangkat. Jadi suster. Agak bingung saya memang di sini ya. Iya. Kalau bagus mah bagus. Iya. Terus kita udah sempet ngundang teman-teman untuk cerita-cerita pengalaman cerita-cerita seremnya. betul. Terus kita juga udah sempet react video. Betul. Nah, sekarang ada lagi nih. Kita mau baca-bacain cerita horor. Nah, yang udah jadi legenda di masyarakat gitu yes, kali ya. Yes. Ini kalau teman-teman ada yang namanya cerita horor tuh kadang ini sih, Mbah. Gimana Banyak tuh? banget yang bisa diolah gitu. Parah. Kita bisa baca cerita Bisa, daerah, bisa. ada pengalaman boleh, kirim Betul. video bisa. Apalagi nih kira-kira nih penonton teman-teman yang nonton mungkin boleh nih kalau ada ide. Kali di ide komen kayak gitu ya. apa ya? Uji nyali bang atau apa Waduh, itu itu nggak usah ya? Belum ada di tahap Nggak itu usah sih ya? saya. Nggak usah ya? Iya. Iya. Apalagi kan saya cuma asisten ya. Iya. Tadi juga maksudnya Anda aja, saya di sini Bener, aja. agak kurang Iya. berani saya. Iya. Nah, sekarang kita mau baca cerita tentang kisah hantu kuntilanak di Banyuwangi nih. Di Banyuwangi ya. Ini Iya. ada Banyuwangi itu daerah mana ya? Dia Di Banyu Jawa. itu air. Iya, Wangi air itu wangi. air wangi. Iya Di betul. kamar mandi apa gimana enggak kan dia di Jawa Timur ya? Di Jawa Timur. Ini perbatasan dengan Bali setahu gua, Banyuwangi, betul kan ya? Oh iya, kalau mau naik ferry dari Banyuwangi. Iya, betul. Daerah-daerah situ tuh ada urban legend tentang kuntilanak. Kuntilanak. gitu ya. Oke. Langsung aja. Langsung kali aja ya. kita bacakan ya. Bener. Pada malam yang sunyi di desa Tegal Limo, Banyuwangi, sebuah kejadian misterius mengguncang ketenangan warga. Suara tangisan perempuan yang melancarkan serangan panik di tengah ladang menjadi bukti nyata akan keberadaan makhluk halus yang menakutkan, yaitu adalah kuntilanak. Ini Pernah di sebuah desa ya. Di desa ya? Apa namanya? Tegal Tegal Limo, Limo. Banyuwangi. Baru dengar juga sih saya ini Tegal Limo. Seorang warga setempat yang enggan disebutkan namanya membagikan pengalaman menyeramkan saat melintasi ladang pada larut malam. Dia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang dan mendengar suara tangisan perempuan yang menggetarkan jiwa. Ketakutan menghampiri, namun rasa ingin tahu akan kebenaran tak bisa ditahan. Oh, ini yang suara nangis gitu ya, suara cewek nangis, Iya. tapi nggak tahu nih gitu Agak kan. mager kan? Iya, Di tapi tengah kalau ini ladang. kayak di film-film, ada apa sih? Iya. Cari tahu gitu. Kalau kita kan enggak ya. Bener ya kalau Iya. kayak kalau warga normal Iya. digas aja gitu, antara Iya. lari atau digas motornya. Kayak di Ini film-film dicari lah. tahu ya, bagus ya. Ada apa ini? Iya. Cari tahu. Gitu. Dia berharap dapat apa ya? Konten. Ya oke. Tim paranormal lokal segera dipanggil untuk menyelidiki kejadian tersebut. Dengan peralatan deteksi paranormal, mereka berusaha mengungkap misteri kuntilanak yang kerap menghantui desa Tegal Limo. Suasana tegang semakin terasa ketika tim merasakan energi negatif dan mendengar suara-suara aneh yang tak terduga. Nah ini, suaranya gimana? Suara-suara aneh. Atau tadi tuh. Ada suara aneh tuh apa tuh? Ya sendiri ya. Bungkus pilek. Apa belut pilek? Jejak-jejak aneh ditemukan di sekitar ladang. Bekas kuku dan rambut panjang yang konon milik kuntilanak. Pusaran energi yang tak terlihat juga menjadi tanda keberadaan makhluk gaib tersebut. Wah, ini pusaran energi ini udah Pusaran levelnya energi udah yang ini tak ya. terlihat. Iya, Oh, iya. ini tuh kayaknya nggak enak nih. Gitu kali ya. Bulu kuduk merinding. Betul, itu ada Berdiri. pusaran energi itu yang Betul, tidak betul, terlihat. betul. Pertemuan dengan penduduk setempat memperkuat keyakinan akan keberadaan kuntilanak. Cerita-cerita yang mereka bagikan mengungkapkan bahwa kuntilanak bukanlah hal asing di desa Tegal Limo. Oh, emang menurut warga desa pun itu ada hal yang biasa, Iya, Pak. iya. Kayaknya udah Heeh. yaudahlah gitu aja kali ya kayak.
kasual aja. Kuntilanak, oh kasual aja. Aduh enggak ya. Puncak ketegangan terjadi ketika tim paranormal berhadapan langsung dengan kuntilanak. Dengan penuh ketakutan namun juga keberanian, mereka berhasil merekam aktivitas gaib yang menakutkan tersebut. Gimana ya dengan ketakutan yang penuh keberanian? Oke. Misteri kuntilanak di Desa Tegal Limo, Banyuwangi masih menjadi tanda tanya besar. Keberadaan makhluk halus tersebut mengingatkan kita bahwa alam semesta ini masih menyimpan banyak misteri yang belum terungkap. Hingga saat ini, pertanyaan tentang keberadaan kuntilanak tetap menjadi tanda tanya besar yang menarik untuk dipecahkan. Desa Tegal Limo, Banyuwangi tuh Mbah ya? Iya. Itu di Kuntilanak tuh ya? Parah, jauh sih kayaknya ke sana juga. Oh, enggak usah ke sana, Mbak. Maksudnya kan tadi ada misteri-misteri, terus warga pengen mencari tahu. Kita nggak usah ikut-ikutin yang kayak gitu. Oh, misteri, gitu aja. Kalau kita diceritain aja lah. Betul. Gitu, nggak usah dicari tahu. Ya makanya kalau misalnya ada yang tahu cerita-ceritanya, sok aja di komen diceritain sedikit-sedikit. Apalagi kalau misalnya ada yang tahu kuntilanak gimana gitu ya, pernah ketemu. Bagi-bagi mungkin pengalamin. Pengalamin. Tapi kalau ngomongin kuntilanak emang salah satu apa ya? Mungkin kalau di Indonesia tuh kan banyak banget Mbak ya. Apa nih? Jenis-jenis hantu ya. Betul, entitas gitu ya. Ya, ragam-ragamnya tuh banyak banget. Dan kuntilanak ini kayaknya tuh salah satu top tier lah bisa dibilang. Yang famous, yang terkenal ya. Famous, salah satu yang famous. Kalau ngomongin kuntilanak tuh kayak nggak ada habisnya, Bah. Parah. Cuman yang gue tahu sebenarnya kuntilanak itu, kalau kayak yang gue tahu ya, Pontianak dulu yang gue tahu. Dari Pontianak. Dari Pontianak, legendanya Pontianak. Kalbar. Pontianak tuh Kalbar ya, kurang bagus. Iya kan. Iya, Pak Kalkim ya. Iya. Saya jadi ragu. Iya betul. Kita cari tahu kali ya kuntilanak tuh serba-serbinya. Sejarahnya gitu ya, sejarahnya boleh kali ya kita cari tahu kuntilanak ya. Oke. Nih, dari ya kan, apa kata gue bilang, secara dari bahasa Melayu, kuntilanak itu adalah Pontianak atau Puntianak. Oke. Itu atau disering juga kalau kita kan nyebutnya Kunti gitu ya. Kunti atau Miske kalau Miske ada yang kayak gitu ya, kita nggak mau nyebut namanya. Kayak Mr. P, Miske gitu kan. Iya, gitu kan. Iya. Nah, ada yang di sini tuh Puntianak itu berasal dari singkatan perempuan apa? Mati beranak. Jadi dia Puntianak. Jadi awal mulanya kalau gue baca dari ininya ya. Ini tuh Puntianak itu merupakan singkatan dari perempuan mati beranak. Oh, jadi perempuan Puntianak mati beranak. Oh, gitu. Oke. Betul. Berarti dia meninggal pas habis melahirkan atau anaknya lagi di perut terus dia meninggal apa gimana, Pak? Kalau menurut ini ya. Melahirkan atau kita sebenarnya mau baca bersama. Jadi iya. Saya juga sebenarnya. Jadi meninggal karena mitos ini mirip dengan mitos hantu Langsuir yang dikenal di belahan bumi bagian Asia Tenggara, terutama di wilayah Nusantara seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Selatan Filipina atau Mindanao, dan Thailand atau Patani. Berarti gitu. Jadi emang Southeast Asia ya. Jadi kuntilanak tuh nggak di sini-sini doang gitu ya. Betul. Mainnya lumayan jauh dia. Lumayan jauh, dia regionnya tuh bisa sampai Asia Tenggara. Dia mainnya Asia Tenggara tuh ya. Masuk udah mulai ke Eropa udah nggak ada. Ya, udah mulai ada renda-rendanya bajunya itu dia. Iya. Noni-noni gitu lagu-laguannya kan. Beda. Iya. Jadi kalau dulu tuh, nah ini sebenarnya yang menarik. Gua kan ini ya mahasiswa desain grafis. Betul. Dulu di sebuah tugas gua bikin animasi tentang Sultan Abdurrahman Al-Qadri. Itu adalah yang pertama kali bertarung dengan kuntilanak. Kenapa bikin itu gitu? Ya karena gue tertarik dengan cerita horor tapi yang dibawa ke arah sejarah gitu. Emang horor si animasinya itu. Iya. Oh, oke. Emang si Sultan Abdurrahman Al-Qadri ini memang dia mengusir jadi ini boleh ini ya, boleh dikritik kalau salah ya, teman-teman penonton ya. Jadi dulunya di Pontianak itu tuh tempat para hantu kuntilanak tuh bersarang. Oke. Dan Abdurrahman Al-Qadri ini adalah yang membebaskan Pontianak dari kuntilanak gitu. Begitu. Gitu. Dia fight dia ke situ gitu. Oh gitu ceritanya. Ya, gue udah agak lupa lah itu kayak 10 tahun, 11 tahun yang lalu tuh gue ngerjain itu ya. Ya kurang lebih gitulah. Dan di sini kota Pontianak mendapat namanya karena konon ya kan. Abdurrahman Al-Qadri, pendiri Kesultanan Pontianak, diganggu hantu semacam ini
ketika akan menentukan tempat pendirian istana. Betul. Jadi dia ini ngusirin setan di situ, ngusirin setan. Jago ya. Keren, ceritanya keren sebenarnya. Sayang banget kalau menurut gue cerita-cerita gini tuh kalau dicari tuh keren-keren ceritanya, cuman kurang banyak yang kurang diulik lah ya. Kurang diulik, betul. Bisa jadi box Umumnya kuntilanak digambarkan sebagai wanita cantik berambut panjang dan berbaju panjang warna putih. Dalam cerita rakyat Melayu, sosok kuntilanak digambarkan dalam bentuk wanita cantik dengan punggung berlubang. Nah, ini kalau di kita tuh banyak dikenalnya sundel bolong ya. Kalau punggung berlubang ya. Yes. Kuntilanak digambarkan senang meneror penduduk kampung untuk menuntut balas. Kuntilanak sewaktu muncul pada bulan purnama dan selalu diiringi harum bunga kamboja. Konon laki-laki yang tidak berhati-hati bisa dibunuh sesudah kuntilanak berubah wujud menjadi pengisap darah. Vampir juga dia. Kuntilanak dikatakan sering menjelma sebagai wanita cantik yang berjalan seorang diri di jalan yang sunyi. Oleh karena itu, cerita ini kemungkinan bertujuan menghindari golongan wanita daripada diganggu oleh pemuda-pemuda yang takut akan kuntilanak ketika berjalan seorang diri di jalan yang sunyi. Oh, ini sering banget nih. Jadi legend kan, kayak kalau di cerita-cerita horor kita ada yang orang cowok ngelihat cewek sendirian jalan atau nggak jelas gitu. Kayak gitu emang cara mainnya dia. Ya, jadi yang di situ maksudnya ini kan. Jadi biar wanita kalau pulang malam aman, jadi dibikinlah cerita cerita horor gitu. Jadi nggak digangguin sama begal gitu atau sama. Jadi mendingan kayaknya mah setan dah. Padahal emang pulang aja dia. Emang pulang aja habis kerja atau apa gitu kan. Iya. Agak berbeda dengan gambaran menurut tradisi Melayu. Kuntilanak menurut tradisi Sunda tidak memiliki lubang di punggung. Jenis yang memiliki lubang di punggung sebagaimana deskripsi di atas disebut sundel bolong. Ya kan tadi kan. Kuntilanak konon juga menyukai pohon tertentu sebagai tempat bersemayam. Misalnya waru yang tumbuh condong ke samping. Populer disebut waru doyong. Oh gitu. Waru doyong. Ini kita cerita-cerita setan jadi banyak wawasan ya. Keren jadi juga. Tahu nih ada waru doyong. Kuntilanak ini Sunda dia. Iya. Karena gini, yang kita kenali ya, karena kalau bolong kan sundel bolong yang kita tahu kan. Yang banyak di film-film nih gaya Sunda punya nih. Betul. Berdasarkan kepercayaan dan tradisi masyarakat Jawa, kuntilanak tidak akan mengganggu wanita hamil bila wanita tersebut selalu membawa paku, pisau dan gunting bila bepergian kemana saja. Hal ini menyebabkan seringnya ditemui kebiasaan meletakkan gunting, jarum, dan pisau di dekat tempat tidur bayi. Jadi ini sendiri ya. Iya. Kebiasaan masyarakat tersendiri jadinya gitu ya. Betul. Mungkin kalau bawa gunting masih oke lah. Bawa paku sama pisau ngapain ya kayak? Kalau gunting kan ada keperluan. Bener. Iya. Jadi kebiasaan lumayan aneh, cuman ya oke lah. Iya. Kita sekarang jadi tahu sejarah. Iya, betul. Menurut kepercayaan masyarakat Melayu, benda tajam seperti paku bisa menangkal serangan kuntilanak. Ketika kuntilanak menyerang, paku ditancapkan di lubang yang ada di belakang leher kuntilanak. Sementara dalam kepercayaan masyarakat Indonesia lainnya, lokasi untuk menancapkan paku bisa bergeser ke bagian atas, yakni bagian ubun-ubun kuntilanak. Ini di beberapa film horor kita juga ada tuh. Adalah yang ditancap paku, palanya kuntilanaknya jadi orang. Jadi orang? Udah aja dia nggak gaib lagi gitu. Dia udah aja jadi kayak manusia, cuman ada pakunya aja di pala gitu. Tapi kan sempet banget ya ada kuntilanak. Sebawa-bawanya paku nih. Paling gemeteran ya. Istilah kata lu kerja di material pun kan gitu ya. Paku lu banyak, mau yang ukuran berapa bang? Kan bisa begitu ya. Kayaknya kayak kuntilanak nih, paku gitu. Kayak gemeteran juga kan segan ya. Iya. Ya gitu Pak. Begitu ya? Tentang kuntilanak Pak. Menarik juga ya kita bahas-bahas gini nih. Iya, saya baru tahu juga tentang paku-paku segala macam ini nih. Iya. Jadi mungkin ya begitulah kuntilanak. Jadi mungkin kayak di episode ini kita bahas kuntilanak. Mungkin next apalagi nih? Maunya apa nih? Mau bahas apa lagi? Mau bahas legenda-legenda urban lainnya. Betul. Mungkin apa namanya makhluk-makhluk mistis apa lagi yang mau kita bahas? Boleh langsung aja tulis di komen, kayak misalnya yang zaman-zaman dulu tuh juga boleh tuh kayak ada Mr. Gepeng atau apa Mr. Gepeng banyak banget lagi dulu. Bener. Zaman gua SD ditelepon begitu ya kan. Tulis aja di komen yang paling banyak, ntar kita bahas lah ya. Iya. Voting kayak voting gitu ya ceritanya. Siap. Gitu Bah, keren Bah. Aman lah ya. Aman. Kita
kita banyak banget nyebut kuntilanak di episode ini. Semoga aman-aman aja semuanya, semua kru yang bertugas ya. Iya. Semoga nggak gitu-gitu amat lah. Kita masih syuting lagi habis ini kan ya? Iya bener. Oke, sekian dulu cerita-cerita horor kita kali ini. Gue Winsai, sampai jumpa di Kagak Takut malam Jumat yang berikutnya.